Ini Bapak ini kok malah cerita-cerita, Saya Pak. tidak Yang saya tanya itu dari ini. tadi siapa di situ, malah Anda lari kemana-mana. Silakan. Nah, menapik dan berkata Muhammad menikahi mantan istri anak-anak angkatnya, padahal Allah lebih patut untuk kamu. Oke, siapa di situ yang takut? Oke, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Siapa di situ? Kamu. Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Siapa di situ engkau? Manakala Said sudah menunjukkan di situ dia. Padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti. Siapa di situ engkau? Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi bersama saya di channel Ruang Diskusi. Sebentar tadi kita telah menyaksikan sedikit cuplikan diskusi lintas iman dengan narasumber Edis TV dan Pak Ustadz Si Janggut Semak, di mana Edis TV bertanya tentang kitab sucinya yang mengatakan kitab sucinya sudah sempurna, tetapi masih ada kitab-kitab lain untuk mendukung atau untuk menjelaskan. Dan pertanyaannya, di mana kesempurnaannya kalau sudah dikatakan sempurna, masih ada buku-buku lain untuk menyempurnakan atau untuk menjelaskan. Beda dengan Alkitab kita, di mana Alkitab boleh menjawab dirinya sendiri, dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang tidak mengerti pun di dalam Alkitab ada jawabannya. Nah, mengenai kitab Injil, tentu kita percaya sebagai orang Kristen tentang Injil karena para rasul telah menyaksikan, dan banyak juga saksi mata yang lainnya menyaksikan tentang kejadian di mana pernah Tuhan Yesus melakukan hal banyak mujizat di Israel dari kelahiran, dan di waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan para muridnya, banyak orang-orang menyaksikan, dan banyak orang-orang menyaksikan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa di Israel di saat Tuhan Yesus datang ke dunia. Oke, baik, seperti apa nanti kelanjutan diskusinya? Sebelum kita menyaksikan, jangan lupa dibantu like, subscribe, dan share video ini supaya teman-teman yang lainnya dapat mendengarkan. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video berikut. Nah, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Terus, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Terus, dan engkau takut kepada manusia. Stop. Engkau takut kepada siapa? Manusia. Oke, jadi di situ menurut ayat itu Muhammad takut kepada siapa? Muhammad bukan itu. Coba sebentar. Engkau takut kepada manusia. Siapa di situ engkau? Siapa di situ engkau? Artinya di sini. Enggak, sebentar. Engkau takut kepada manusia, siapa di situ engkau? Dengar dulu, wahai Nabi Muhammad. Saya bacakan lagi anunya, tafsirnya. Kok tafsir ayat Al-Quran? Jangan lari ke tafsir. Ayat Al-Quran Anda itu takut membaca Al-Quran itu. Sekarang Anda pergi ke tafsir. Anda takut. Anda takut membaca Al-Quran itu. Silakan dilanjutkan. Salah. Kok salah? Engkau takut kepada manusia. Betul nggak di situ? Siapa di situ engkau? Yang kamu maksud itu engkau takut kepada manusia. Mungkin siapa di situ? Muhammad. Oke. Kalau bukan Muhammad siapa? Kalau bukan Muhammad siapa di situ? Siapa kalau bukan Muhammad di situ? Bukanlah. Siapa? Makanya itu bro, Al-Quran itu tidak bisa dibaca lurus seperti ini. Oh, harus dibaca terbalik. Oh, berarti bacanya harus terbalik. Harus bolak-balik, nggak bisa dibaca lurus. Lo salah lo kamu. Oh, itu. Berarti bacanya harus terbalik. Anda barusan bilang bacanya nggak boleh terbalik. Bukan. Lurus. Maksud saya itu. Enggak, Anda barusan bilang bacanya nggak boleh lurus. Berarti harus terbalik. Loh, gimana nih? Anda barusan bilang loh, bacanya harus terbalik, nggak boleh lurus. Begini maksud bahasa saya, bukan dibaca terbalik. Ini artinya bahasa Al-Quran ini harus ada tafsirnya. Bukan di mana? Oke, di mana? Tunjukkan dalam Al-Quran, harus ada tafsirnya mana? Tunjukkan ayatnya bahwa ayat Quran harus ada tafsirnya mana? Ini ada. Ayat berapa? Tunggu dulu kuan.
Kamera jangan dimatikan, Pak. Ini. Yang saya tanya ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa baca Quran harus ada tafsirnya. Mana? Surat berapa, ayat berapa? Begini. Pak, Anda tadi sebentar. Anda tadi bilang, baca ini. itu buku tafsir. Yang saya tanya, di mana dalil di dalam Al-Quran bahwa baca Al-Quran harus ada tafsirnya? Mana? Loh, ini Al-Quran loh. Gimana Waduh, sih? ini orang gimana? Anda kebanyakan, Pak, kurang-kurangin, benturin kepala ke ubin, Pak. Saya tanya sama Anda. Loh. Di mana dalil di dalam Al-Quran bahwasanya kalau baca Al-Quran harus pakai tafsir? Mana dalilnya? Ayat berapa itu? Surat apa? Memang tidak ada dibacakan di situ. Ya sudah ada, berarti Anda ngarang bebas. Dengar dulu. Kalau kamu Pak, baca, dengarkan. Al-Quran itu hanya dengarkan Pak. Saya dengarkan dari orang yang telah 13 tahun mendalami Al-Quran. Dengarkan. Perhatikan Pak, konsentrasi. Ayat-ayat Al-Quran hanya dibedakan jadi dua macam. Ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasabihat. Muhkamat artinya jelas dan mutasabihat artinya adalah tidak jelas atau samar, yang hanya Allah yang mengerti takwilnya. Kenapa Anda malah tunjuk buku tafsir? Itu buku tafsir yang saya tanya, dalil untuk memahami Al-Quran harus pakai buku tafsir mana? ini Al-Quran, Pak. Al-Quran. Saya ngerti Pak itu Quran. Yang saya tanya, aduh. Ini, dengar dulu. Kamu diam dulu, saya menjelaskan. Kamu diam dulu. Silakan. Al-Quran, semua Al-Quran itu yang dibaca ada artinya. Tapi dalam satu ayat itu bisa ditafsirkan. Paham? Kita ngomongin opini atau ngomongin Quran? Quran, bukan opini. Oke, di mana dalam Al-Quran bahwa ayat Quran harus ditafsirkan? Di mana? Itu tidak ada dalilnya bahwa. Ya berarti Anda ngarang. Tidak ngarang. Oke, di mana ayatnya? Tunjukkan ayatnya. Baca Quran harus baca buku tafsir mana? Kita tidak perlu mencari dalil. Ya, berarti Anda telah memfitnah. Saya bisa tunjukkan. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7 dikatakan bahwa ayat-ayat yang diturunkan itu hanya dibedakan jadi dua macam. Ayat-ayat yang muhkamat. Apa arti muhkamat? Muhkamat artinya jelas. Betul tidak? Muhkamat artinya jelas. Jawab dulu. Muhkamat artinya jelas. Betul tidak? Betul. Oke, kalau sudah jelas ngapain lagi Anda tafsir-tafsirkan? Betul. Kalau sudah jelas kenapa Anda harus tafsirkan? Dengar dulu, jangan cuma kamu aja yang ngomong, ngomong juga saya. Silakan. Kalau cuma kamu aja yang ngomong itu salah. Silakan. Kalau kita berbahasa Indonesia, kalau kita cuma bilang keluar, itu keluar ke mana kira-kira? Bagaimana cara penafsiranmu kalau kita bilang keluar? Lihat konteks. Bagaimana caramu kalau kita bilang, silakan keluar? Penafsiranmu ke mana itu? Ya, lihat konteks. Keluar bisa jadi keluar dari rumah, bisa jadi lihat konteksnya apa yang sedang terjadi. Sama sudah dengan Al-Quran ini. Oke, menurut yang tadi itu, di situ siapa? Kamu lebih takut kepada manusia. Siapa di situ kamu? Nah, makanya. Enggak, Pak. Pertanyaan saya simpel. Bapak Tafsah yang terhormat, tolong Bapak jawab. Kamu takut kepada manusia di dalam surat Al-Ahzab itu? Kata kamu ditujukan kepada siapa? Dengar dulu. Dan kamu Nabi, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi, menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah wahyukan kepadamu, yaitu talak said. Oke, terus lanjutannya, dan kamu lebih takut kepada manusia, betul? Tidak ada. Oh, baca ayat Al-Qurannya, jangan tafsirnya, ayat Al-Qurannya langsung, ayat Al-Qurannya. Ayat Qurannya lagi. Ya. Mau dibacakan. Ya, silakan. Mana sih? Saya udah cek pakai kacamata dulu ya. Langsung goyang nih, oyong. Angin topan melandai. Silakan. Sebenarnya apa namanya? Ilmu saya di sini sebenarnya ndak ini cuma. Nah, kalau seperti itu saya senang. Kalau Bapak akui bahwa maaf, ilmu saya lebih rendah. Saya senang, saya sangat mengapresiasi itu. Begini. Kalau seperti itu kan jelas kita diskusinya. Begini, tapi dengar dulu. Silakan. Cuma saya di situ saya menjelaskan ilmu saya yang rendah dengan ilmu Anda yang memahami Al-Quran tidak sebanding dengan ilmu saya yang rendah dengan ilmu Anda yang tinggi. Iya sudah, kalau seperti itu kan saya senang gitu loh. Kalau seperti itu saya senang. Nah,
Ada pengakuan bahwa ilmu saya lebih tinggi Al-Quran daripada Anda. Kalau seperti itu kan jelas. Begini, Anda itu cuma memahami Al-Quran yang simpelnya saja. Kok simpel? Tidak memahami isi-isinya, dalamnya. Begitu loh. Oke, Al-Quran sekarang itu- saya minta jujur Bapak Tapsa. Kejujuran adalah kunci utama dari sebuah diskusi. Kalau Bapak membohongi diri sendiri, menipu diri sendiri, kita sudah nggak ada gunanya lagi diskusi. Sekarang saya tanya, tolong Anda jujur. Menurut surat Al-Ahzab ayat 37, di situ ada kata-kata, dan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah hendak menyatakan kepadamu. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti. Engkau di situ siapa? Kalau kamu cuma membaca Pak, di pertanyaan sini, saya sederhana. Engkau di situ siapa, Pak? engkau itu, nah apa namanya? Saya tidak bisa bilang engkau siapa kalau saya tidak menjelaskan tafsirnya. Pak, Begitu, engkau Pak. di situ sudah jelas di situ Muhammad, Pak. Engkau di situ Salah. Muhammad. Salah. Kok salah sih, Pak? Engkau di situ siapa kalau bukan Muhammad? Dengar bagus-bagus ya. Dengar bagus-bagus saya tafsirkan ya. Tak kala kamu wahai Nabi. Oke, dikatakan aku berarti kamu di situ Nabi, betul atau tidak? Dengar dulu. Enggak, tatkala engkau wahai Nabi, berarti engkau di situ Nabi, betul tidak? Betul. Betul. Oke, tatkala engkau wahai Nabi Berkata kepada kepada yang orang. Allah beri Oke, di situ Zaid. Zaid itu orangnya. Islam kepadanya. Oke, itu Zaid. Yaitu Terus, lanjut. Zaid bin Haris. Oke, yang terus lanjut. dimerdekakan. Oke, Yang terus. dimerdekakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oke, terus lanjut. dan pernah diangkat sebagai anak olehnya. Jangan terlalu panjang baca tafsirnya, baca Al-Qur'annya aja, Pak. Nanti jangan itu tafsir-tafsirnya itu, Pak. Jangan kepanjangan nanti. Enggak, Baca ini- terjemahan Al-Qur'annya saja, Pak. Kenapa Bapak berat membaca Ini- terjemahan Al-Qur'annya saja? Dengar dulu. Ini tafsir yang paling simpel. Muyassar. Ada Oh, lagi tafsir yang Tuhanku. paling panjang. Kalau Pak, mau pahami. di situ kan di dalam terjemahan Al-Qur'annya nih, saya bacakan, Pak, terjemahan Al-Qur'an saya nih. Saya pakai langsung di layar saya. Dengarkan, lihat nih. Saya pakai langsung di layar saya nih, Pak. Al-Quran itu Pak, pahami dulu. dengarkan. Nih, Kamu Pak, nih. nggak paham. Nih, Pak, nih. Kamu Nih. nggak paham. Ini, dengar, Pak, nih. Dan ingatlah ketika engkau di sini Muhammad, betul? Kamu Pak, nggak dan paham. ingatlah ketika kamu di sini Muhammad, betul atau tidak? Tidak ada dibilang kamu Muhammad. Wahai Nabi. Nabi di sini Muhammad, betul atau tidak? Tidak. Jadi siapa di sini? Makanya paham taksirnya. Kalau Buset, tadi udah dibilang loh itu Muhammad, Pak. Dan ingatlah engkau. kamu 13 tahun belajar Al-Quran sendiri aja tanpa memahami nafsir, sama aja kamu ayam yang berkokok, burung yang berkokok. tidak tahu artinya. Oke, silakan Anda baca dulu. Silakan Anda baca. Itu Anda itu sama seperti burung Pak, beo. silakan Anda baca dulu. Enggak, silakan Anda baca Al-Ahzab 37, silakan. Dan ingatlah kepada engkau. Kok dibaca-baca terus? Ini tadi ya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Terus. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu. Oke, siapa di situ? Engkau menyembunyikan di dalam hatimu, siapa itu? Yang menyembunyikan sesuatu dalam hati itu siapa? Artinya Enggak, siapa itu, Pak? Siapa itu? Bukan artinya. Siapa itu yang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya itu siapa? Menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah wahyukan kepadamu. Iya, siapa itu? Siapa yang menyembunyikan dalam sesuatu hatinya itu? Nabi, wahyukan Nabi, kepadamu. terus apa di situ? Yaitu talak Said terhadap istrinya dan menikahkanmu dengan mantan istrinya tersebut. Oke, siapa di situ yang mau dinikahkan? Makanya dengar dulu baca lanjut. Enggak, iya siapa yang mau dinikahkan di situ siapa? Muhammad, betul? Dan Allah menampakkan apa yang kamu sembunyikan. Kamu takut orang-orang munafik. Oke, Akan takut. Siapa di situ berkata. yang takut? Siapa di situ yang takut? Dengar dulu. Siapa di situ yang takut? Yang takut di situ siapa? Kita tidak bisa menafsirkan siapa yang takut kalau kita tidak tahu Aduh, semuanya. ini gimana sih, Pak? Ini gimana Bapak ini? Aduh, dari tadi kok muter-muter Bapak ini. Udah dibilang siapa di situ yang takut kok lari kemana-mana ini? Siapa di situ yang takut? Anda itu mencari kejelekan. Sebentar lagi Anda turunkan saya karena bila nanti jaringannya tidak bagus. Karena anda nggak mau jawab, Anda putar-putar, gimana?
Bukan tidak mau menjawab, Anda yang tidak mau mendengar. Anda cuma mau mencari kejelekan. Pahami di situ. Anda cuma mau Aduh, mencari lari kejelekan. kemana-mana Bapak ini. Bukan Kenapa lari sih Bapak lari kemana-mana. kemana-mana? Anda yang lari kemana-mana. Paham? Anda yang lari kemana-mana. Anda 13 tahun menafsirkan hanya seperti burung beo, mengerti, Aduh, tapi tidak memahami. ini Bapak ini kok malah cerita-cerita. Saya Pak, tidak cerita. yang saya Saya tanya membacakan itu dari ini. tadi siapa di situ? Malah Anda Saya lari membacakan kemana-mana. ini. Silakan, Saya membacakan. silakan. Menapik dan berkata Muhammad menikahi mantan istri anak-anak angkatnya, padahal Allah lebih patut untuk kamu. Oke, takuti. siapa di situ yang takut? Oke, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Siapa di situ? Kamu. Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Siapa di situ engkau? Manakala Said sudah menunjukkan Pak, tegarnya di situ dia. Padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti. Siapa di situ engkau? Alakah dijelaskan di sini siapa engkau? Jadi siapa di situ engkau? Makanya saya baca. Gimana nih orang ini? Tuhan, aduh. Bagaimana? Loh, ini nih gimana sih? Kamu yang bagaimana? Kamu yang tidak jelas. Ini orang, Kamu yang tidak jelas. ini orang gimana? Ini orang ini sakit kepala aku dibikin. Kalau selalu ada yang setuju ke sesuatu, kamu langsung stop bahwa siapa yang ditakuti. Makanya tunggu penjelasannya. Saya jelaskan kayak gitu nah. Siapa di situ engkau? Kamu belajar ilmu, kamu sekolah sendiri, sekolah di rumah atau gimana? Oke lah, saya akui Anda tidak bisa menjawab ini. Sekarang Anda bertanya kepada saya kan? Kepada siapa saya belajar Al-Quran? Dengar, saya kasih tahu, dengarkan. Pertama-tama, saya seperti Anda persis. Kalau baca Al-Quran harus pergi ke Pak Ustadz. Waktu itu, saya cerita ya, waktu itu saya diajari surat Al-Ikhlas. Ya, dia suruh saya baca. Saya bacanya begini waktu itu ya, saya bacanya begini. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus dimarahin saya. Dibilang begini, bacanya bukan Qul huwallahu ahad, tapi Qul huwallahu ahad. Harus ahad gitu. Hanya seperti itu yang diajarin, terus seperti itu. Dalam hati saya bilang seperti apa? Dalam hati saya bilang gini, Pak, saya belajar Al-Quran bukan cari bagaimana cara bacanya, Pak. Tapi enggak, saya bilang sama ustaz saya itu, tapi dalam hati saya bilang, saya baca Al-Quran ini bukan cari bagaimana cara bacanya, bagaimana cara melafatkannya, bagaimana cara baca tajwidnya, bagaimana cara qalqalanya, bukan itu. Yang saya cari adalah maknanya di dalam bahasa Indonesia dan apa itu artinya. Itu yang penting bagi saya. Saya tidak penting bagi saya itu qalqalanya, tajwidnya, tidak penting. Karena Pak Ustadz bilang begini, karena satu huruf ya itu akan mendapat pahala. Pak, saya ini non muslim, Pak. Saya membaca Al-Quran bukan mau cari pahala. Saya membaca Al-Quran, saya ingin mengerti artinya supaya saya tahu apa isinya dan bisa saya serap dalam kepala saya dan bisa saya maknai apa artinya. Itu yang penting bagi saya daripada pahala. Akhirnya apa? Saya putuskan untuk belajar Al-Quran secara otodidak. Saya beli buku tafsir, saya baca buku tafsir, saya baca Al-Quran, saya baca ini, saya baca terjemahan beda-beda terjemahan, saya baca terjemahan Yusuf, saya baca semua terjemahan. 13 tahun lamanya saya baca itu semua, dari Al-Fatihah, Anas Al-Fatihah, bolak-balik, ya, dengan satu tujuan, saya ingin mengerti apa sesungguhnya isi Al-Quran. Ternyata setelah saya dapati, semua yang saya dengar dari Anda, dari orang-orang, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Satu contoh tadi Anda bilang, kalau baca Al-Quran harus baca buku tafsir. Ingat, itu tadi kata Anda. Sekarang tunjukkan sama saya satu surat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran harus pakai buku tafsir. Tunjukkan. Kalau ada, saya tutup akun saya ini. Saya nggak mau lagi debat-debat gini. Tunjuk satu ayat. Di mana? Saya jelaskan lagi. Kasih lagi kesempatan menjelaskan ya. Silakan. Kasih kesempatan. Di dalam Islam, kita tidak dituntut belajar Al-Quran. Cuma kalau cuma belajar aja tafsir artinya itu Anda tidak akan dapat. Yakin saya 20 tahun, 30 tahun Anda belajar Al-Quran, hafal bolak-balik dari titik sampai titik, dari juz ke juz. Kalau Anda tidak mentafsirkan
Anda tidak akan dapat. Pak, yang saya tanya aja Anda tidak paham loh, Pak. Dengan segala hormat, Pak. Dengan segala hormat, Pak. Yang saya tanya Anda tidak paham. Yang saya tanya adalah, tunjuk satu ayat, satu surah di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kalau membaca Al-Quran ini, haruslah Anda merujuk kepada buku tafsir. Di mana ayatnya? Anda tahu nggak? Al-Quran itu perkataan siapa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dari mana Anda katakan bahwa kitab ini tidak jelas? Padahal di sini dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan. Kenapa Anda harus pergi ke ustadz ini, ustadz itu untuk tanya? Bukankah Al-Quran itu sudah jelas? Saya tanya dulu. Belajar Al-Quran, dalam Al-Quran ini perkataan siapa? Saya tanya Bapak dulu. Dikatakan di situ Al-Quran itu adalah perkataan Rasul. Anda salah benar. Oh, kalau saya tunjuk ayatnya gimana? Bahwa Al-Quran itu sungguh-sungguh adalah perkataan Rasul yang mulia. Di mana? Kalau saya tunjuk di mana? Gimana? Baik, sebentar, saya ambilkan Quran saya, sebentar. Sabar. Al-Quran itu perkataan firman Allah. Sunnah itu baru hadis, cerita dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda pahami. Katanya 13 tahun hafal Al-Quran. Kok baru nyari hadisnya? Bukan hadis, Pak. Saya cari ayat Al-Quran saya, karena Al-Quran saya tidak ini. Oke, di dalam surat Al-Haqqah. Enggak, silakan buka surat Al-Haqqah. Pak, saya tidak pernah bilang saya hafal. Saya paham. Ya, saya bukan seperti Pak. Gini, ini tahu nggak kenapa? Di dalam Al-Quran, saya belum pernah ketemu ayat yang menyuruh umat muslim untuk menghafal Al-Quran. Coba tunjukkan di mana ayatnya, hafalah Al-Quran ini. Kalau ada, saya tutup channel saya. Ya, tidak ada, Pak. Suruh perintah menghafal itu di mana ayatnya? Di mana suruh menghafal ayat Al-Quran? Al-Quran itu tidak ada memang di sini dalamnya. Makanya ada. Kenapa kalian terus bilang hafal? Di mana suruh menghafal, di mana? Di ayat berapa disuruh menghafal? Hadis, Pak. Hafalan. Bagaimana kamu caranya kalau kamu tidak menghafal, kalau kamu sholat? Saya tanya Bapak. Yang saya tanya itu bukan ada orang yang hafal atau tidak. Yang saya tanya adalah perintah untuk menghafal. Oke, kembali lagi tadi pertanyaan Anda. Al-Quran perkataan siapa? Di dalam surat Al-Haqqah. Ya, di dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-40. Silakan buka, Pak. Al-Haqqah. Ya, silakan. Al-Haqqah. Ya. Al-Haqqah ayat yang ke-40, bacakan. Surat berapa itu? Surat Al-Haqqah, Pak. Tafsir saya mau diganti lagi nih. Coba dibaca sudah, sambil dibaca. Ya, di sini saya bacakan. Di sini bunyinya innahu laqaulahu rasulun karim. Yang artinya adalah sesungguhnya itu, maksudnya adalah Al-Quran, adalah sungguh-sungguh perkataan Rasul yang mulia. Anda mau bantah itu terjemahannya? Terus, sampaikan. Ya, itu Anda kan tanya perkataan siapa Al-Quran itu. Ini menurut ayat ini sesungguhnya innahu laqauluhu rasulin karim. Sesungguhnya dia, maksudnya Al-Quran itu adalah benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Tunggu ya, cari sini. Keberadaan surat Al-Haqqah aja Bapak tidak tahu itu dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin Bapak besok cukur jenggot, Pak? Saya sudah kasih tahu. Ya Bapak hanya jenggotnya saja yang panjang, tapi isinya nggak ada. Tuh, dengar dulu. Belajar itu bukan berarti kita bingung untuk mencari. Pak, dengarkan. Dengarkan saya. Saya tahu Bapak orang baik. Ya. Saya tahu, saya melihat Bapak itu orang baik. Dengar, Pak. Dengar.
Di dalam Al-Quran, sebentar Pak. Saya itu tidak pernah menjelek-jelekan Anda. Saya juga tidak menjelekkan Bapak. Gini, dengarkan Pak ya. Anda itu Pak, dengarkan dulu, dengarkan Pak, apa dengarkan. namanya? Langsung ke ponis ke fisik saya. Enggak, oke gini, dengarkan Pak. Bapak Saya mau itu kasih tahu sama Anda. fisiknya orang. Oke, sebentar Pak, saya mau kasih tahu sama Anda. Saya baca Al-Quran sudah 13 tahun Pak. Saya belum pernah ketemu ada ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk panjangin jenggot. Saya belum pernah ketemu. Begini, di dalam Al-Quran untuk memanjangkan jenggot memang tidak ada. Tidak ada. Oke, sudah. Artinya Anda tidak berpedoman, Anda tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Anda pergi kepada kitab ini, kitab karangan itu, mazhab ini, mazhab itu, mazhab ini, mazhab itu. Anda tidak mencukupkan diri Anda dengan Al-Quran. Anda merasa Al-Quran itu tidak puas. Kenapa Anda tertawa? Kenapa Anda tertawa? Apakah Anda puas dengan Al-Quran? Anda ini memang betul-betul tidak mengerti. Oke, silakan saya. Apakah Anda puas dengan Al-Quran? Dengar dulu. Al-Quran adalah kitab. Tidak lengkap. Menurut Anda lengkap atau tidak? Menurut Anda lengkap atau tidak? Hadis itu adalah perkataan Muhammad. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Oke, baik. Sekarang saya tanya sama Anda. Menurut Anda, Al-Quran itu lengkap atau tidak? Nyata lengkap. Lengkap. Kalau lengkap, Anda perlu nggak ke buku lain? Begini loh. Pak, pertanyaan saya sederhana. Kalau Al-Quran lengkap, kenapa Anda cari buku lain? Duh, kenapa Anda ketawa? Pertanyaan saya sederhana. Saya tanya dulu. Anda kitabnya apa? Injil. Injil. Perkataan Injil itu dari mana? Nah, Anda kok ingin mengalihkan topik ini? Saya tanya dulu. Saya balik ini. Dari para saksi mata dan pelaku peristiwa. Peristiwa. Siapa yang memperistiwakan? Kenapa Anda percaya? Karena itu disampaikan oleh para saksi mata yang kredibel menurut saya. Yang hidup sejamannya. Terus Al-Quran siapa yang menyampaikan di dunia ini? Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu 100% firman Allah kepada Muhammad? Saya percaya. Oke, saya buktikan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 40, "Maqala Muhammadin aba ahadin min rizalikum, walakin rasulin wa khataman nabiyyin." Kurang lebih seperti itu, saya nggak hafal Arabnya. Yang artinya begini bahasa Indonesianya. Maqala Muhammadin, Muhammad itu tidak lain Makana Muhammadin aba ahadin min rizalikum. Makana Muhammadin, ya. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Siapa yang ngomong di situ? Pak, jawab dulu. Anda kan mengatakan bahwa Al-Quran 100% firman Allah, betul? Sekarang saya tanya, yang berkata di dalam surat Al-Ahzab 40, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Siapa yang berbicara di situ? Anda itu. Pak, pertanyaan saya simpel. Siapa yang berbicara di ayat itu? Allah. Allah berbicara kepada siapa? Makanya kita harus buka lagi ayatnya. Kok? Oke, baca. Silakan. Al-Ahzab 40. Silakan baca. 1000 orang yang nonton ya. Disaksikan ya teman-teman ya. 1000 penonton yang melihat. Ya. Zuma lari terus sama saya. Kemarin saya bilang sama dia, Zuma kalau kamu nggak berani 1 lawan 1 dengan saya diskusi, kamu pakai rok. Udah saya bilang sama Zuma. Ya, sampaikan kepada Zuma ya. Ustadznya aja saya bikin begini, gimana Zumanya? Coba. Ya. Silakan Al-Ahzab 40. Saya bukan ustadz loh, saya bukan ustadz. Wah, malu mengakui di hadapan saya Anda malu mengakui Anda seorang ustadz. Oh, saya nggak pernah bilang ustadz. Apa saya pernah bilang ustadz? Oke, baik. Anda sudah tidak berani ngaku ustadz depan saya. Silakan. Saya tanya dulu, anak saya masuk di sini saya bilang ustadz. Dari penampilan Anda seperti ustadz. Saya sudah dari tadi bilang, jangan lihat penampilannya orang. Baik, silakan Al-Ahzab 40. Saya berpenampilan begini karena saya mentaati hadis dan kitab karangan manusia, betul? Sunnah Rasulullah. Iya, yang dikarang oleh kitab manusia, betul? Kok dikarang oleh manusia? Oke, jadi kitab hadis itu karangan siapa? Buatan siapa itu? Saya tanya dulu Anda percaya dengan Injil dari karangan mana? Oke lah, kembali fokus. Nanti kita fokus kemana-mana. Kalau Al-Ahzab 40 tadi silakan. Kalau Anda bilang Al-Quran. Kok kamu mau terus sorot saya? Terus saya nggak mau sorot Anda.
Boleh, oke. Lanjutkan dulu biar kita tidak lari, Pak. Anda tadi bilang. Ya apa Anda itu memang Oke, baik, Pak. Saya ingin supaya kita fokus dulu. Saya Nanti tanya kalau dulu. kita Anda turut-turuti dari mana Anda mempercayai Injil itu? dari apa yang tertulis. Saya mempercayai Al-Quran itu dari Muhammad. Oke, sekarang kita buktikan kalau memang benar Al-Quran itu 100% firman Allah kepada Muhammad. Tolong jelaskan kepada saya secara logis. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 ini, siapa yang sedang berbicara dan kepada siapa dia bicara? Silakan. Ini Al-Quran. Makana Muhammadin aba ahadin min rizalikum walakin rasulin wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Siapa di situ yang bicara, Pak? Dengar dulu. Muhammad bukanlah bapak dari seorang di antara kalian. Oke, siapa di situ yang ngomong? Yang ngomong di situ siapa, Pak? Akan tetapi dia adalah utusan Allah. Oke, stop di situ. Siapa yang bicara di situ? Tuhan yang menyampaikan. Oke, dia ngomong sama siapa? Tuhan ngomong sama siapa di situ? Tunggu dulu. Al-Ahzab 40, Pak. Ya tahu saya sudah baca. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu laki-laki di antara kalian, tetapi dia siapa yang ngomong di situ? Yang dia sampaikan kepada Enggak, yang ngomong di situ siapa, Pak? Yang ngomong di situ siapa tadi, Pak bilang? Yang Sebentar, disampaikan tadi Anda katakan bahwa yang bicara di situ adalah Allah. Allah lagi bicara sama siapa? dia menyampaikan kepada golongan-golongan orang. Berarti dia tidak berfirman kepada Muhammad. Dia tidak berfirman kepada Muhammad. Al-Ahzab Anda tahu artinya nggak? Pak, dia ngomong sama siapa? Tadi Anda bilang Al-Quran itu firman Allah kepada Muhammad. Sekarang saya Dia tanya, menyampaikan kepada golongan-golongan. berarti bukan kepada Muhammad? Bukan kepada Muhammad? Orang yang bersekutu. Enggak, bukan kepada Muhammad berarti? Dengar dulu. Dengar dulu gimana lagi Bapak ini? Saya tanya bukan kepada Muhammad. Al-Ahzab itu artinya golongan-golongan orang yang bersekutu. Oke, di situ tertulis, makana Muhammadin aba ahadin min rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Di sini Allah sedang bicara kepada siapa? Muhammad bukanlah bapak dari seorang di antara kalian. Oke, siapa di situ Allah sedang bicara kepada siapa? Adalah utusan Allah dan para nabi. Oke, siapa di situ? Oke, Allah bicara kepada siapa di situ? Dengar dulu. Dan penutup para nabi. Tidak ada kenabian sesudahnya sampai hari kiamat. Oke, di situ Allah ngomong sama siapa? Perbuatan kalian. Ya, di situ Allah ngomong sama siapa, Pak? Iya, pertanyaan saya di situ Allah ngomong sama siapa? Kalian itu orang-orang yang menyekutui Nabi Muhammad termasuk Pak, saya tidak tahu, tidak tanya siapa di situ kalian. Yang saya tanya di situ Allah sedang berbicara kepada siapa? Itu termasuk Anda yang disampaikan. Berarti tidak berbicara kepada Muhammad. Itu termasuk Anda. Pak, berarti tidak berbicara kepada Muhammad. Ini dia berbicara pada orang yang disekutukan. Bukan kepada Muhammad, bukan kepada Muhammad. Ya. Oke, tadi Anda bilang Al-Quran adalah firman Allah kepada Muhammad, betul? Firman Allah, makanya ada namanya surat. Surat itu adalah kejadian-kejadian yang pernah dilakukan. Begitu Pak. Bapak ini Pak, yang saya tanya, apakah di situ Allah sedang berfirman kepada Muhammad? Jawabannya iya atau tidak? Ya. Oke, berarti Allah berfirman kepada Muhammad. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia gitu. Allah ngomong sama Muhammad gitu. Dengar dulu. Enggak, saya tanya. Allah ngomong sama Muhammad gitu, kayak begitu. Saya lagi menjelaskan ya. Silakan. Silakan dengarkan. Di dalam Al-Quran itu adalah risalah-risalah dari awal dunia sampai akhir. Paham? Kitab. Tuhan, malah lari kemana-mana Bapak ini. Bukan lari kemana-mana. Anda yang tidak pahami. Anda tadi membuat klaim bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, 100% firman Allah kepada Muhammad. Anda membuat klaim seperti itu. Tetapi ketika saya baca, isinya kok begini. Ini yang disampaikan kepada seluruh. Iya, berarti di situ Allah tidak sedang berbicara kepada Muhammad. Tahu nggak Al-Quran ini Al-Baqarah apa? Ayat surat. Aduh, lari-lari Bapak ini kemana-mana. Al-Baqarah itu artinya sapi betina, Pak. Anda yang lari-lari. Loh, saya tanya Bapak kemana, lari kemana? Al-Imran sampaikan sama siapa?
menurut kepercayaan Anda itu firman Allah kepada Muhammad. Betul? Oke, sekarang Ya. saya tanya, di dalam surat Al-Ahzab ini dikatakan, makana Muhammadun. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah rasul dan penutup para nabi. Pertanyaan saya, apakah di sini Allah sedang ngomong sama Muhammad? Ini Al-Quran seperti menyampaikan, anggaplah seperti kita sini semua di sini, menyampaikan semua kepada umat manusia seperti itu. Oh, Pak Tolha. Ayatnya ini disampaikan kepada manusia, Bukan kepada Muhammad. diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke, jadi Allah ngomong sama Muhammad. Oke, jadi Allah berfirman kepada Muhammad, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia ya, bukan Anda ya, adalah Rasul dan berarti Muhammad ada dua di sini. Ada Muhammad yang lain. Tidak ada. Terus dia ngomong dia adalah Rasul. Allah ngomong sama Muhammad, dia Muhammad adalah Rasul gitu. Susah mau dijelaskan orang yang tidak mengerti, yang tidak paham. Kalau tidak, Kepala saya juga pusing, Pak. Nah, Pusing banget. saya malah pusing, apa namanya? Susah mau dipahami Anda ini. Dengan Oke lah. ilmu. Dikasih dulu dia koin pemirsa biar dia nggak pusing, dan juga Nggak jangan usah. lupa nih dikasih juga Nggak usah koin biar saya nggak pusing di Bapak. Saya tidak butuh. Saya cuma membela apa yang Anda katakan, apa yang Anda belikan. Saya juga bukan ustadz. Tapi Anda sudah lebih pintar, 13 tahun memahami Al-Quran, tapi saya tidak memahami Al-Quran. Memang 13 tahun, Anda Pak. membawa. Saya kasih tahu. Kenapa banyak di antara kalian yang tidak paham Al-Quran? Saya kasih tahu apa penyebabnya. Ini riset saya, Pak. Perhatikan. Kalian lebih banyak menghabiskan waktu menghafal Al-Quran, membaca bagaimana cara membacanya dengan benar, tajwidnya, qalqalanya, ya, lafadznya. Habis waktu Anda baca di situ, Pak. Itulah kenapa Bapak tidak paham Al-Quran. Sementara saya menghabiskan waktunya bukan untuk belajar qalqalah, bukan untuk belajar tajwid, bukan untuk belajar bagaimana lafadznya supaya Arab, supaya harus begitu. Saya tidak ada waktu yang saya habiskan seperti itu. Itulah kenapa saya lebih paham Quran daripada Anda. Bukan. Kalau lebih Saya membaca, kalau keindahan membaca, oke, Anda mungkin lebih pintar membaca Saya Quran lagi- indah. Saya Tapi lagi kalau ngomong. isinya, no. Saya lagi yang ngomong ya. Silakan. Kenapa seperti itu? Kita harus memperbaiki ejaannya, bahasa apa namanya, cara bacanya. Karena di dalam Al-Quran satu aja yang salah baca itu sudah melebar bacaannya, sudah melebar artinya. Anda mungkin tidak paham itu, karena Anda cuma mencari kesalahan di dalam Al-Quran, mempelajari Al-Quran, artinya mencari kesalahan aja di situ untuk memperdebatkan seperti itu. Pak, Kalau dengarkan. kami belajar Al-Quran bukan memperdebatkan, tapi bagaimana kalau kami membacanya dengan tartil yang benar, qalqalanya dengan yang benar, seperti itu. Tapi artinya tidak tahu, ya kan? Artinya Habis. juga harus dipahami. Iya, tapi Anda sudah terlambat, sudah terlalu tua Anda untuk memahami artinya karena habis waktu. Sebentar, Bang. Pak, habis waktu kalian. Ya, habis waktu kalian untuk membaca indah. Sementara artinya Anda sudah telat, sudah meninggal duluan baru Anda tahu artinya. Orang beragama itu tidak ada namanya kata terlambat. Sampai Buktinya sekarang Bapak lebih mengerti tajwidnya, lebih mengerti bagaimana qalqalanya, tapi tidak tahu artinya, padahal esensinya adalah Anda harus tahu maknanya. Dikatakan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya, Pak. Memahami, Pak, bukan menghafal, memahami. Betul. Kenapa Bapak sekarang menghabiskan waktu untuk menghafal ketimbang memahami? Saya setuju. Iya, kenapa Anda lebih sibuk menghafal ketimbang memahami? Bagaimana Anda melakukan sesuatu, melakukan sholat kalau Anda tidak menghafal? Pak, saya tanya sama Anda, apakah pernah ada di dalam Al-Quran perintah untuk sholat bahasa Arab? Ini sudah yang Anda tidak pahami. Pak,
Saya 13 tahun baca Quran. Tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran. Sholatlah kalian dalam bahasa Arab. Kalau ada, saya tutup channel saya, pensiun saya, Pak. Aku tanya dulu, Al-Quran itu bahasa apa? Menurut Al-Quran dikatakan Arabian mubin. Bahasa Arab yang jelas. Yang diturunkan? Maksudnya? Anda sudah paham nggak kalau sholat? Sholat itu harus baca apa? Di dalam sholat, ya misalnya Anda harus baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, ya kan? Nah, sekarang saya tanya sama Anda, esensi yang saya tanya adalah begini, apakah ada di dalam Al-Quran perintah supaya sholat dalam bahasa Arab? Tunjukkan kalau ada. Tidak ada perintah. Tidak ada. Kenapa Anda bilang sholat harus bahasa Arab? Tapi perintah di Nabi, di hadis ada bahwa sholatlah kamu seperti kamu. Ya, enggak, oke, gini. Di dalam hadis ada kata-kata sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Apakah di situ tentang bahasa? Apakah di situ tentang bahasa atau tentang tata cara? Ini sudah yang Anda tidak paham sedikit. Contohlah. Pak, justru Anda tidak mengikuti sunnah. Sekarang saya tanya sama Anda. Saya tanya, Pak, dengarkan. Dengar dulu. Ini penting ini, Pak. Dengarkan. Ini penting. Ini untuk pendidikan untuk orang-orang awam. Dengarkan, Pak. Saya lagi. Dengarkan, Pak, ya. Anda juga memahami. Saya lagi. Ini bukan masalah sholat. Ada enggak orang ajan di seluruh dunia menggunakan bahasanya sendiri-sendiri? Karena sudah termakan oleh dogma bahwasanya sholat itu harus bahasa Arab. Tidak, karena itu memang sudah diwajibkan. Tidak ada. Oke, saya tanya Anda. Oke, saya tanya Anda. Oke, sebentar Pak. Bukan Pak. Saya tadi dengan Anda. Belajar Al-Quran itu harus dipahami. Nah itu, kenapa kalian lebih sibuk menghafal? Kenapa kalian lebih sibuk membaca kol-kolannya, tajwidnya? Kenapa lebih sibuk dengan itu? Dengar dulu. Karena tujuan kalian membaca Al-Quran bukanlah untuk mengerti maknanya, tetapi mencari amal. Itu yang kalian cari. Kenapa kalian tidak paham-paham isi Al-Quran? Karena baca Al-Quran mau cari amal, bukan mau cari maknanya. Itu bedanya kita, Pak. Dengar dulu. Itu bedanya kita, Pak. Saya kasih tepuk tangan dulu pemirsa, tepuk tangan dulu. Di Nasrani itu ada nggak diajarkan orang untuk menyanyi? Apa? Di Nasrani itu ada nggak untuk diajarkan orang menyanyi kalau lagi ibadah? Ada banyak. Memang ada dari ada. Injil itu. Ada. Kalau Bapak baca ketika Musa menyeberangi laut Teberau, bagaimana mereka di situ memukul gendang dan rebana memuji-muji Tuhan. Apakah kalian tidak melakukan hal sama? Apakah kalian tidak memukul-mukul gendang dan rebana menyanyikan untuk Muhammad? Ya Rasul salamu alaika, ya Rasul salamu alaika. Anda lakukan nggak itu? Ngaku dulu, Anda lakukan nggak? Saya tidak lakukan. Teman-teman Anda lakukan tidak? Kalau saya tidak lakukan. Iya, teman-teman Anda memukul gendang dan rebana nggak menyanyi untuk Muhammad? Karena saya menganggap itu musik adalah haram. Oke, saya nggak tanya Anda. Bagi Anda musik haram. Teman-teman Anda yang Muslim, mereka bernyanyi-nyanyi, memukul gendang, memukul rebana, bernyanyi-nyanyi, menari-nari. Mereka melakukan itu tidak? Jawab, betul atau tidak? Begini, saya setuju. Ya, jangan begini. Dijawab dulu, betul atau tidak itu? Saya setuju dengan perkataan. Ya sudah. Ada yang menghalalkan. Jangan langsung sudah. Di mana dalilnya bahwa musik haram dalam Al-Quran? Kalau langsung sudah, ada dalilnya. Tunggu dulu saya carikan. Tunjukkan, Pak. Saya 13 tahun Pak lamanya membaca Al-Quran. Bapak jangan ajari saya Quran. Saya ngajari Anda Quran. Bahkan Anda katakan tadi, saya tanya sama Anda nih, sambil Anda cari ayatnya. Pak, pernah nggak Muhammad sholat di dalam bahasa yang tidak dia mengerti? Pernah nggak dia sholat di dalam bahasa asing? Pernah nggak? Maksudnya bagaimana? Pernah atau tidak Muhammad sholat berdoa kepada Allah dengan bahasa asing yang dia tidak mengerti? Pernah nggak dia lakukan itu? Kita berdoa itu harus mengerti. Oke, berarti Muhammad tidak pernah sholat dalam bahasa asing, betul tidak? Bahasa asing seperti apa? Bukan bahasanya dia. Contoh dia sholat pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang. Pernah nggak dia sholat pakai bahasa yang bukan bahasa dia? Nah memang Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab aja. Oke, Muhammad sholat di dalam bahasa yang dia mengerti, di dalam bahasa yang dia paham. Kenapa Anda sholat
dalam bahasa asing, sedangkan Muhammad sholat dalam bahasanya sendiri? Anda itu selalu menyamakan Anda tidak mau menjawab itu. Begini dulu, Anda itu kita itu sudah ada patokan, tidak boleh lagi ada A, B seperti Nasrani contoh, bisa bahasa ini, bisa bahasa itu, kecuali berdoa. Bapak ini lari kemana-mana, Pak. Sudahlah, Oh, saya rasa saya memang terlalu tinggi membahas hal-hal yang tinggi kepada bukan terlalu Bapak. tinggi. Saya ingin membahas hal-hal yang sederhana-sederhana saja, Pak. Anda Ya, itu memponis, bukan terlalu tinggi. saya cuma mau bilang begini, ya. Kalau Anda membaca Al-Quran, Pak, di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7, Al-Quran itu hanya dibedakan menjadi dua macam ayat. Yang pertama ayat-ayat yang muhkamat, yang artinya adalah jelas. Yang kedua adalah mutasabihat, yang artinya adalah samar. Nah, untuk ayat-ayat yang mutasabihat ini dikatakan, tidak seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Ya, kalau sudah dikatakan oleh Al-Quran, tidak seorang pun mengerti takwilnya kecuali Allah. Pekerjaan sia-sia tidak Anda mencari takwilnya? Saya tanya dulu. Anda salah kalau bilang pekerjaan Pak, sia-sia. Oh, di situ dikatakan hanya Allah yang mengerti takwilnya. Kenapa Anda mencoba-coba mencari takwilnya? Tawil apa itu? Takwil dari ayat-ayat yang mutasabihat. Anda sebenarnya terlalu mendalam pemahamannya di Al-Quran. Iya, karena saya terlalu mendalam itu, Pak. Makanya saya tahu tentang Al-Quran. Dari sini saya mengajarkan Anda. Dengar dulu, Anda mendalam sekali dalam Al-Quran. Tapi Anda itu seperti burung beo. Seperti itu. Nah, kok burung beo sih? Sama halnya kalau kita sekolah itu kita tidak bisa katakan, oh saya bisa, saya hebat. Maukah saya katakan saya bisa? Oke, baik. Kalau Al-Quran sendiri sudah mengatakan bahwasanya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu hanya ada dua macam. Yang muhkamat artinya jelas. Jelas. Untuk apa saya cari guru karena di situ sudah jelas? Oke lah, saya beli pelajaran. Terus saya belajar di rumah saya. Terus saya bilang, saya sudah tamat ini kelas 6. Saya sudah tamat SMA. Sekarang saya tanya, apakah Allah kurang cerdas menyampaikan firman-Nya sehingga Anda harus cari orang lain untuk membantu Allah menjelaskan firman-Nya? Al-Quran itu turun ke siapa? Saya tanya sama Bapak, apakah Allah kurang cerdas memberikan firman-Nya kepada umat manusia termasuk Anda sehingga Anda harus cari Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D untuk membantu Allah menjelaskan firman-Nya kepada Anda? Saya tanya lagi Anda. Saya jawab. Bukan saya tanya. Apakah ini dari kecil kita sudah memahami yang namanya Al-Quran? Wah, Bapak ini gimana? Bapak kayaknya harus diganti nih dengan Bapak Ustadz yang lain ini, gimana? Bukan diganti, silakan kalau mau diganti. Tapi Anda itu iya, tapi Anda gimana kalau begini terus? Nggak ada kualitas. Bukan nggak ada kualitas. Anda itu yang tidak berkualitas. Tidak berkualitasnya di mana? Apakah kita dari kecil sudah mengerti yang namanya agama? Kalau masih kecil tidak. Sampai umur berapa kita mengerti? Sampai dewasa mungkin. Dari mana kita harus mengerti? Ketika kita membaca buku itu sendiri. Apakah Anda dari seorang Nasrani dari kecil tidak pernah belajari? Belajar. Siapa yang ngajarin? Kalau dari kecil karena keinginan belum terlalu kuat, mungkin dari guru-guru sekolah minggu. Setelah dewasa, saya tidak belajar lagi dari guru sekolah minggu. Saya baca langsung Injilnya. Sama seperti Anda juga. Ketika Anda malas, Anda tanya sama orang. Tapi ketika Anda sudah rajin, Anda langsung ke sumbernya, ke Al-Qur'annya, Anda baca itu. Ketika Anda mungkin ada sedikit tidak paham, boleh Anda tanya, menurut ulama ini, menurut ulama itu, boleh. Tapi yang ingin saya kasih tahu kepada Bapak, di dalam Al-Quran tidak pernah ada ayat yang bilang begini, kalau kamu mau paham Al-Quran ini, kamu harus baca kitab tafsir Ibnu Katsir ya, kamu harus baca kitab Jalalain ya, kamu harus pergi ke ulama ini ya, kamu harus tanya si ini ya. Tunjukkan ayatnya Pak, di mana? Jangan lari Pak. Terjeda loh, Bapak terjeda.
Apa begini? Kita itu belajar, makanya itu Nasrani berubah-ubah kitabnya. Aduh, Kalau Bapak itu- ini termakan opini, Pak. Di dalam Bukan. Al-Qur'an dikatakan, "Jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu." Surat Yunus ayat yang ke-90 kalau tidak salah, Pak. Kalau tidak salah, tolong diralat ya. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Kenapa Bapak tidak percaya ayat Al-Quran? Kenapa Bapak malah tanya kepada orang-orang yang sesudah Al-Quran turun, bukan sebelum Al-Quran turun? Harusnya kalau Bapak percaya Al-Quran, tanya sama ahli kitab yang sudah membaca kitab sebelum Al-Quran. Bukan tanya kepada para ulama yang membaca kitab sesudah Al-Quran turun. Padahal suruh ditanya kepada yang sebelum, bukan kepada yang sesudah. Anda bagaimana? Tidak percaya kepada Al-Quran. Anda lebih percaya kepada omongan ini, omongan itu, pendapat ini, pendapat fulan, yang semuanya mereka saling cakar-cakaran. Begini loh. Karena Anda tidak kembali kepada Al-Quran. Anda lebih percaya kepada pendapat ini, pendapat itu, yang semuanya mereka juga bertentangan. Mazhab ini, mazhab itu bertentangan. Masalah apa namanya, kunut aja kalian tidak selesai. Kapan saya mau dikasih kesempatan ngomong? Silakan. Begini, makanya sering terjadi perubahan-perubahan seperti umumnya juga Kristen, perubahan-perubahan karena tidak bersanad. Tahu nggak bersanad? Pak, sanad itu justru membuktikan ketidakakuratan informasi itu atau jauhnya informasi itu dari sumber sejarah. Saya kasih contoh. Kalau Anda ingin bercerita kepada anak Anda tentang bapak Anda, perlu nggak Anda sanad? Saya tanya. Saya tanya dulu. Pak, simpel. Tadi kan Anda mempermasalahkan sanad. Kata si fulan berkata kepada si fulan, kata si fulan, katanya. Oke. Itu kata Anda bagus. Sekarang saya tanya, justru kalau sanadnya makin panjang, silakan. Saya lagi ngomong. Kenapa Al-Quran itu tidak pernah berubah dari awal diturunkan sampai sekarang? Karena sanadnya jelas. Di dalam Al-Quran tidak ada sanad, Pak. Cari yang tidak jelas, tidak seperti Nasrani. Itu berubah. Ya, ini Bapak termakan informasi. Oke, sekarang saya tanya. Al-Quran itu sudah bersanad dari dulunya. Bagaimana caranya kamu tahu? Oke, di mana sanadnya Al-Quran, Pak? Tunjukkan. Di mana sanadnya Al-Quran? Bapak itu tahu Al-Quran dari mana? Pak, di dalam Al-Quran tidak ada ditulis di sini dari si ini nggak ada, Pak. Bunyi ayat pertama di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Di mana di situ sanadnya, Pak? Anda tidak lihat ini siapa penanggung jawab? Pak, itu kata pengantar bukan Al-Quran, Pak. Itu kata pengantar bukan Al-Qurannya. Itu sudah namanya bersanad. Iya, tapi itu informasi itu ada di luar Al-Quran, bukan di dalam Al-Qurannya, Pak. Al-Quran itu tidak langsung turun aja. Kamu dapat, saudara. Tidak mungkin. Ada yang nulis, ada yang jelaskan. Siapa yang nulis Al-Quran? Siapa yang nulis Al-Quran? Ada yang menyampaikan. Iya, siapa yang nulis Al-Quran? Makanya Al-Quran itu tidak berubah-berubah. Iya, Pak. Saya tanya, siapa yang menulis Al-Quran? Makanya kita lihat seperti ini. Siapa sih sanadnya yang bertanggung jawab? Kalau Bapak bilang tidak berubah-ubah, sebenarnya Bapak juga salah. Sekarang Bapak tahu nggak bacaan Al-Quran yang berbeda-beda? Bacaan Al-Quran yang berbeda-beda memang ada pada. Memang ada. Oke, itu buktinya berubah nggak? Tidak berubah sama sekali. Iya, kok udah beda-beda kok tidak berubah? Bacaan Hafs, bacaan Wars beda nggak? Bacaan Qolun beda nggak? Bacaannya beda. Iya, artinya oke, kalau beda berarti artinya beda. Itu beda di ujungnya naru. Seperti iya, makanya saya bilang, oke, kita kasih contoh aja, Pak, tentang tayamum. Saya tanya sama Anda,
Menurut versi Hafs atau menurut versi Kolun atau menurut versi yang manapun, orang bertayamum ketika tidak menemukan air, dia bertayamum, di situ dikatakan karena bersentuhan dengan perempuan. Bersentuhan di situ apa? Persentuhannya segini. Oke, tapi tahu nggak Anda menurut mazhab lain itu bersentuhan di situ artinya berhubungan badan? Makanya Enggak, saya tanya dulu, tahu nggak bahwa ada mazhab lain yang mengatakan bersentuhan di situ bukan bersentuhan fisik begini, tapi berhubungan badan, berhubungan seksual. Tahu nggak? Anda tahu itu nggak? makanya kata-kata Enggak, itu sebentar, Anda gimana? tahu itu tidak? Tahu itu tidak? Tahu. Tahu, oke. Menurut mazhab lain, bersentuhan itu artinya berhubungan badan. Menurut mazhab lain, bersentuhan itu artinya sentuhan kulit. Sudah beda nggak? Beda nggak itu? Artinya begini. Enggak, saya tanya, beda nggak itu? Saya tanya. Ya, maksudnya ini. Enggak, saya tanya dulu sama Bapak. Beda nggak itu? Begitu. Selemurin kah begitu? Aduh, urkelah. Sekarang Bapak, karena Bapak saya sarankan kepada Pak Tafsah untuk mendalami lagi Al-Quran, ya, belajar terus isi Al-Quran, ya, nanti mungkin 15 atau 20 tahun lagi silakan Bapak temui saya lagi. Saya sarankan juga ke Bapak, Anda, siapa sih namanya? EDTV. EDTV, silakan Anda mempelajari lebih detail lagi, jangan cuma mencari sesuatu yang menyalahkan, mencari sesuatu. Saya sebagai muslim juga, dari saya sekarang belajar, sampai tutup usia itu tidak akan berhenti saya belajar. Bagus, bagus. Tapi saya sarankan sama Anda, jangan Anda habiskan waktu Anda untuk belajar sesuatu yang tidak dikatakan Al-Quran. Karena saya lihat, semua yang Anda katakan itu adalah pendapat, bukan kata Al-Quran sendiri. Anda sudah belajar dari pendapat-pendapat, bukan dari Al-Quran. Bukan. Anda itu, jangan cuma dipahami Al-Quran itu sebatas kulitnya. Artinya, justru saya membaca isinya, Pak. Sedalam-dalamnya saya baca. Anda itu cuma membaca kulitnya, tapi tidak memahami isi dalamnya. Loh, justru Anda yang tidak paham. Kalau Anda itu memahami, Anda itu saya yakin mendapatkan hidayah 100% akan masuk Islam. Pak, justru karena saya sudah mendalami, saya akan mengundang Bapak supaya Bapak dibaptis dan mengikut Yesus. Anda itu mendalami. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya sama Anda. Bapak mau ikut yang sekarang ada di kubur, di makam, atau mau ikut yang sekarang sudah ada di surga? Maksudnya bagaimana yang di kubur? Oke, saya tanya, Anda pengikut siapa? Apakah Anda pengikut Muhammad tidak? Ya. Di mana Muhammad sekarang? Anda katakan Nabi Muhammad sekarang di mana? Nabi Isa sekarang di mana? Enggak, sebelum ke sana saya tanya, Muhammad ada di mana? Nabi Muhammad sekarang, anggaplah versi mata kita sekarang, dia adalah sudah meninggal. Oke, di mana? Sekarang di mana? Di makam, betul? Anggaplah kamu bilang di makam ya, oke. Oke, di makam. Sudah meninggal, betul? Ya. Berarti Anda pengikut orang meninggal? Begini. Pak, jawab dulu pertanyaan saya. Berarti Anda pengikut orang meninggal? Pengikut bagaimana sih maksudnya? Sekarang saya tanya, apakah Anda pengikut Muhammad? Dia adalah Nabi saya. Apakah Anda pengikut Muhammad? Ya. Oke, di mana sekarang Muhammad berada? Sekarang, anggaplah katakan dia sudah meninggal. Bahasa umumnya. Oke, di makamnya, di kuburnya, ya, betul? Di kuburnya. Oke, berarti dia sudah meninggal, sudah wafat, sudah mati. Berarti Anda pengikut orang mati? Pengikut orang mati bagaimana? Tadi berarti Anda bukan pengikut Muhammad. Sebelum mati dia sudah menurunkan. Enggak, sekarang ini dia masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Sudah meninggal, berarti Anda pengikut orang meninggal? Kok dikatakan saya pengikut orang meninggal? Oh, Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Apa Anda pengikut Muhammad? Iya. Berarti Anda pengikut orang yang sudah meninggal? Iya, saya pengikut dengan. Makanya saya bilang sama Bapak, saya setelah mendalami agama, mendalami habis-habisan, saya nggak mau kata ini, saya dalami, saya cari kebenaran. Saya mau ikut Yesus yang hidup. Saya tidak mau mengikut orang mati, Pak. Saya mau mengikut Yesus yang hidup. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya tanya Anda. Saya tanya Anda lagi. Saya lagi yang bertanya ya. Silakan. Bagaimana kamu yakin Yesus itu hidup?
Karena tertulis di dalam Alkitab dari para saksi mata dan para pelaku firman, mereka melihat meraba firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Dia tulis kesaksian mereka. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba, dituliskan di situ. Sama dengan Anda. Yesus Anda siapa sebenarnya? Isa kah atau siapa? Anda tadi tanya, dari mana Anda tahu bahwa Yesus hidup? Saya jawab, dari kesaksian para saksi mata. Sekarang saya tanya Anda, dari mana Anda tahu Muhammad mati? Juga dari keterangan para saksi mata. Ya. Dari para sahabat, dari apa yang menulis keterangan-keterangan sahabat, di situ dikatakan bahwa dia sudah meninggal. Sekarang faktanya, dengar sebentar Pak. Yakin faktanya, Pak, jangan bicara keyakinan. Gini, dengar. Apa yang tertulis di dalam Bible, yang ditulis oleh para saksi mata, bahwa Yesus bangkit naik ke surga. Apa yang ditulis oleh para sahabat, ditulis dalam kitab Sirah, ya, ditulis dalam sirah-sirah Nabi Muhammad, dikatakan Muhammad meninggal, dimakamkan, dan dia sekarang masih wafat di kuburan, masih meninggal di kuburan. Anda pengikutnya, ya, Anda pengikut Muhammad, yang mohon maaf, Muhammad sudah meninggal. Saya pengikut Yesus. Ajaran bukan Muhammad. Bukan Muhammad. Ya, Nabi Muhammad yang menyampaikan. Oke, berarti Anda pengikut orang yang sudah meninggal. Betul. Oke, sudah. Berarti itu bedanya kita. Oke, itu bedanya kita. Kita saling menghargai. Itu bedanya kita. Anda pengikut orang meninggal, Anda pengikut orang mati. Saya pengikut Yesus hidup. Shalom saudara semuanya. Sebentar tadi kita telah mendengarkan dan menyaksikan seperti apa diskusinya, di mana Edis TV memberikan banyak pertanyaan dan menjawab banyak pertanyaan, di mana sepertinya Edis TV lebih mengerti dan lebih mengetahui tentang isi kitab suci Pak Ustadz ini, di mana ketika Edis TV bertanya, Pak Ustadz ini sepertinya menjawab hanya keadaan terpaksa saja atau hanya omon-omon untuk membenarkan ajarannya. Intinya sepanjang diskusi yang paling penting adalah di mana Edis TV memberikan pertanyaan tentang hal pengikut, di mana Edis TV senantiasa memberikan pertanyaan ini kepada semua muslim-muslim, apakah dia mengikuti orang yang meninggoy atau yang hidup. Kalau ada seorang tokoh agama atau seorang nabi yang mengaku nabi lalu mengatakan dia dapat memberikan syafaat atau memberikan keselamatan kepada umatnya, tetapi ketika dia mati namun tidak bangkit, untuk apa lagi diikuti atau dipercayai bahwa dia dapat menyelamatkan? Contoh Tuhan Yesus, dia berkali-kali mengatakan dia akan mati dan bangkit. Nah, di Wahyu 1 ayat 17-18 Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Dan juga Tuhan Yesus berkata, beberapa ayat di Yohanes mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang dari surga dan kembali ke surga. Tentu orang Kristen percaya sama orang yang datang dari surga kembali ke surga. Tentu orang Kristen percaya kepada orang yang pernah mati namun dia dapat bangkit, memberikan bukti nyata bahwa dia maha kuasa untuk menyelamatkan umatnya. Dan banyak hal lagi dan banyak ayat lagi, Tuhan Yesus memberikan jaminan dan janji, barang siapa percaya kepadanya akan memberikan hidup yang kekal. Barang siapa mengikuti dia akan diberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28, Yohanes 11 ayat 25 dikatakan bahwa setiap orang yang percaya mengikuti Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Nah, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih yang sudah menonton semuanya. Jangan lupa dukung terus channel Ruang Diskusi dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.